Halo semuanya, gue Yuvenli dan ini live channel review dimana gue bakal coba perbaikin channel subscriber gue dan kalian bisa pelajarin juga nih buat channel kalian sendiri. Gue bakal post di community tab buat yang berminat. Lalu buat yang gak masuk review kali ini, itu berarti kalian gak cukup kasih konteks, jadi pastiin buat lakuin itu juga di next review. Kali ini yang kepilih adalah 5 channel ini, dan kita mulai dari Lloydcraft. Jadi ini dia ya channelnya si Lloydcraft ya, dan gue bakal lakuin reviewnya tuh kayak gini nih. Jadi pertama, gue bakal kasih tahu apa yang gue suka dari channel dia kan. Kedua, gue bakal bedah-bedah nih masalahnya. Dan ketiga, gue bakal kasih solusi atau saran yang menurut gue bisa perbaikin masalah itu. Dan di sini nih, yang gue suka dari channel dia adalah pertama, dia konsisten upload. Kayak yang lihat sini nih, dia jarang bolong gitu kan. Dia udah kayak upload 5-7 video dalam setahun gitu. Itu lebih dari satu video per minggu kan. Kayak ini bahkan kayak belum setahun deh. Jadi lebih dari target kan. Itu kayak ya mantep lah pokoknya kan. Kedua, dia nggak bertele-tele buat masuk inti videonya ya. Kalau misalnya gue klik di salah satu video nih yang ya ayo nonton dulu dah. Di video kali ini aku dan dua temanku yaitu Daniel dan Profesor bakalan seru-seruan di Minecraft untuk melakukan challenge lava survival. Nah, kita bisa lihat nih kalau dia langsung masuk inti videonya dan jelasin di situ juga. Kalau YouTuber biasa kan ada banyak bacot dulu gitu kan, kayak oh sebelum kita mulai ya, ayo subscribe, like dulu ya, subscribe itu gratis. Atau jika kamu subscribe channel kecil, kamu tidak membantu seorang. Ya lu paham maksud gue gitu kan, banyak bacot gitu. Dan untungnya Lloydcraft cukup pinter buat gak lakuin itu. Sekarang kita masuk ke masalahnya nih di brief dia ya. Jadi dia ada bilang kalau videonya itu kadang nyentuh 1000 views dan kadang juga enggak ya. Tapi kalau kita ke video populer dia nih, kita bisa lihat 80% video dia yang di atas 1000 views itu semuanya genre Minecraft horror gitu. Jadi ini bukan kebetulan ya, setiap dia upload video horror itu pasti nembus 1000 views ya, bukan kadang nyampe, kadang nggak nyampe. Dan yang kedua nih, kalau misalnya kita lihat nih, 2 bulan lalu dia masih di 500 subscriber. Kemudian sekarang dia udah dapat 1000 subscriber. Ini artinya dia lompat dari 500 subscriber ke 1000 subscriber dalam waktu 2 bulan. Dan di periode ini juga nih, dia baru mulai bikin konten Minecraft horror. Jadi konklusi masalahnya adalah sekitar 40% dari audiens dia itu datang dari konten horror. Nah, kenapa ini masalah? Karena gue gak tahu nih, apakah ini jalan yang Lloydcraft mau tempuh. Soalnya gini nih, ada banyak kasus di mana YouTuber pemula nih ngetes berbagai macam konten kan. Lalu, ketika salah satu konten itu viral nih, penonton yang datang tuh cuma mau konten itu kan. Jadinya, konten yang lain malah sepi. Dan cuma konten yang setipe sama konten viral ini nih yang rame. Ini gak bakal masalah sih kalau kreatornya mau bikin terus ya tipe konten ini kan. Tapi kadang kreatornya tuh sebenarnya gak mau gitu loh. Tapi mereka terpaksa buat bikin, soalnya ya bakal sepi kalau nggak gitu kan. Dan gue bisa lihat ini juga nih di Lloydcraft nih. Ada sedikit resistansi ya, kayak dia masih coba bikin konten lain selang-seling dengan konten horornya. Tapi sayangnya tuh sepi tuh, soalnya ya kayak tadi gue bilang tuh. Jadi saran gue cuma satu sih, Lloydcraft ya. Lu harus mulai nentuin nih, lu mau bikin tipe konten apa, terus fokus di situ, oke? Jangan kadang-kadang bikin parkour, kadang bikin horror, kadang bikin mod atau macam-macam itu kan. Lu harus nentuin nih, apa lu mau fokus sama formula yang lu udah temuin, atau lu bakal cari formula lain yang mungkin awalnya sepi gitu kan. Tapi gue yakin lu bakal ketemu kok pada akhirnya. Soalnya YouTube emang gitu. Karena mau seberapa pun gue jago dalam YouTube, gue gak bakal bisa mikir buat orang lain. Jadi lu harus tentuin itu, karena lu gak bakal kemana-mana kalau masih bikin konten yang macam-macam tipe konten lah. Oke, selanjutnya adalah Kaizo Reka ya. Dan dia beda ya dari Lloydcraft ya. Dia baru memulai perjalanan YouTube-nya. Dan untuk kali ini gue bakal langsung lompat ke pembedahan masalah dia nih. Soalnya dia ada request spesial ya. Kalau kita lihat briefnya nih ya, dia masih kebingungan nih. Tipe konten yang bagus buat dia itu apa? Apa entertainment, education, dan juga masalah persaingan ketat ya di niche Mobile Legends nih. Nah, niche Mobile Legends kan, ya itu besar kan. Dan gue bisa bilang sendiri, itu niche gue dulu kan. Jadi ya, Kaizo Reka, lu nanya ke orang yang tepat nih. Kalau lu mau nentuin tipe channel lu di niche rame, kayak Mobile Legends nih, ada istilah namanya market share dan market leader.
istilah bisnis tuh, tapi ya itu berlaku buat YouTube juga kan. Misalnya nih, di tipe konten rekam gameplay sambil kasih komentari, kayak lu nih, gue udah nonton video lu kan, itu lu rekam sambil kasih komentari kan, anggap aja ada 20 juta jumlah audiens lah yang tertarik sama konten ini nih. Nah ini market share nih, 20 juta kan. Terus di market ini udah ada banyak orang yang jadi market leader. Kayak ada Jonathan Leandi, Marco Chop, Skylar, macam-macam lah pokoknya lah. Gue bisa namain sampai 20 kali. Dan masing-masing dari mereka itu udah megang kayak 5% lah dari market share-nya. Jadi yang tersisa buat lu itu apa? Paling cuma 0,02% kali dari marketnya. Dan lu nggak bisa ya bikin konten yang sama dengan market leader ini terus lu sama dia rame gitu kan. Nggak, antara dia sepi lu rame atau lu sepi dia rame. Karena audiensnya tuh terbatas gitu loh. Cuma 20 juta. Lu nggak bisa tetap bikin 10 juta dari angin gitu kan. Dan ngomongin ini nih, gue jadi keinget nih salah satu masalah YouTube Mobile Legends sekarang dan juga YouTuber pemula. Kalau lu channel Mobile Legends, lu pasti kenal kan sama Heroes God tuh. Nah, gara-gara dia sukses, makin banyak tuh channel yang bikin konten persis mirip kayak dia gitu kan. Nah itu goblok tuh. Lu bayangin aja kan, tipe konten dia itu kan, itu dia yang buat kan. Otomatis, dialah yang megang 90% market share-nya kan. Tapi, orang-orang malah bikin konten yang sama kayak dia. Mulai dari gaya ngomong, thumbnail, editing. Itu kayak lu coba bersaing sama Windows buat bikin komputer itu kan. Kayak nggak bakal bekerja lah pokoknya lah. Masih mending kalau lu masuk ke niche yang market leadernya ada 10-20 gitu kan. Kayak ada 10-20 pesaing. Lu harus kalahin satu yang punya 5%. Terus udah lu sukses gitu kan. Sedangkan kalau lu coba masuk ke niche yang market leadernya cuma satu, nah itu udah gak ada harapan tuh. Udah lu lagi coba gerakin 90% market share-nya ke lu. Lu tahu gak sih seberapa susah itu kan? Kalau mau kayak gitu ya lu harus bunuh dulu lah orangnya gitu kan. Baru gerak lu tuh market share-nya. Jadi ya sorry gue agak pindah topik ya. Agak ke distract nih. Tapi balik lagi nih ke Kaizo Reka. Yang gue saranin buat lu lakuin adalah lu cari suatu niche di Mobile Legends yang banyak market share-nya, mungkin 1-10 juta, yang punya celah buat lu masukin. Antara market leader kontennya itu agak sampah ya, atau nggak ada market leader sama sekali lah di niche itu kan. Gue bisa kepikiran beberapa nih, kayak niche yang fokus ke explain doang, fokus ke cara jadi pro player doang, fokus ke dunia penjokian doang, macam-macam lah pokoknya lah. Lu bisa cari sendiri nanti. Oke, selanjutnya adalah jejak Purbaya dan dia baru upload tuh video agak kurang ya dari yang gue kira ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ada satu hal nih yang gue suka dari channel lo kan, yaitu branding lo itu bagus banget. Kayak gue cukup lihat 2 detik aja gitu kan, gue udah tahu nih kalau ini channel tentang sesuatu yang kayak agak historic, ancient, mitos gitu kan. Dan ini yang semua channel YouTube tuh harus kejar nih dalam branding, yaitu kecepatan dalam menyampaikan identitas channel lu. Lu nggak usah bikin kayak detail banget kan, yang penting lu jelas gitu loh identitasnya kayak jejak purba ini. Nah sekarang ke pembedahan masalahnya ya. Jadi di brief dia katanya dia struggle buat capai 1000 views ya, dan di sini nih masalah pertama itu ya jelas ya dia kurang upload, itu jelas, jadi nggak usah bahas lagi. Tapi selain itu yang menurut gua nggak bikin lu dapat 1000 views itu packaging lu masih kurang bro. Packaging itu thumbnail sama judul ya, itu masih kurang banget. Nah, ini dalam artian nih, ketika video lu direkomendasiin ke beranda orang gak tertarik buat klik video lu. Apalagi thumbnail lu nih, ya kan? Misalnya di sini nih, ada kayak tanda panah gitu yang nunjukin ke krakennya gitu kan. Kayak menurut gua orang udah bisa lihat kali ya, itu kraken tanpa tanda panahnya juga. Atau di sini nih kayak lu ada tulis makanan kuno Firaun di thumbnailnya, kayak buat apa lu tulis makanan kuno Firaun lagi kalau lu udah tulis di judulnya gitu loh. Kayak itu informasinya jadi ngulang gitu kan. Menurut gua nih, kalau lu ilangin seluruh teks sama tanda panah ya di kedua thumbnail lu gitu, kayak masih lebih bagus deh dibanding yang sekarang nih. Tapi meskipun lu lakuin itu semua ya, gua nggak yakin lu bisa bikin 1000 orang klik video lu. Soalnya lu nggak paketin menjadi sesuatu yang orang mau klik. Kayak di makanan kuno Firaun nih, buat apa gue tahu Firaun makan apa gitu kan? Apa itu bakal bikin gue kaget, bikin gue tercerahkan atau ngisi kegabutan gue?
gak ada indikator apapun deh di judul atau thumbnail lu kalau gue bakal dapat pengalaman apapun lain selain informasi diet viral gitu kan. Buat kasih lu contoh lebih jelas, gue bakal kasih 2 channel nih yang menurut gue bisa lu tiru. Yang pertama, Alam Semenit, dan kedua, Lu Serius Bang. Contohnya di video paling populer Lu Serius Bang nih, ada video yang judulnya Ketika Bumi Turun Hujan selama 2 tahun tuh. Nah, isi videonya itu padahal tentang Carnian Pluvial Event. Kalau si Lu Serius Bang judulin videonya kayak lu ya, jadinya malah kayak fakta mencengangkan tentang Carnian Pluvial Event. Itu pasti nggak bakal sebanyak orang itu yang ngeklik videonya dibanding judul awal dia. Tapi karena dia judulin menjadi sesuatu yang paling menarik dari Carnian Pluvial Event itu, yaitu ya di situ terjadi hujan selama 2 juta tahun tuh, ya kan? Orang yang lihat bakal kebayang kayak, buset, efeknya gimana tuh? Indonesia tenggelam kali ya kalau kayak gitu ya. Mereka penasaran dan mereka harus klik itu buat cari tahu efeknya. Dan itu yang kurang dari packaging lu. Sekarang, Panewanara, lu adalah channel yang berfokus ke game mobile ya, dan gue bisa bilang nih, dari seluruh orang yang minta review di community post gue paling suka sih sama channel lu. Lu punya niche yang jelas banget, yaitu berfokus ke rekomendasi game mobile. Kelihatan jelas kalau lu ngelayanin siapa dan gimana lu bisa layanin mereka nih. Dan gue yakin banget nih, kalau lu punya potensi buat gede. Tapi tentu saja ya, lu gak bakal minta review kalau channel lu gak punya masalah ya. Jadi, ayo kita bedah. Di briefnya nih, dia ada bilang kalau dia masih bingung cara narik views sama thumbnailnya ya. Dan juga video dia tuh viewsnya nge-stuck di 500-an kan. Dan sebenarnya ya, kalau gue lihat ya, lu itu masalahnya mirip gitu sama Jejak Purba gitu kan. Yaitu packaging lu gak cukup bagus. Misalnya, di beberapa thumbnail lu nih, kadang lu ada miringin kayak gini gitu kan, perspektifnya, dan ya mungkin itu agak unik sih, tapi itu malah bikin penonton susah lihat gitu fokus utama thumbnail lo gitu kan, yaitu game yang lo mau bahas. Dan karena mereka nggak lihat, mereka nggak tertarik lah jadinya ya kan. Gimana mau tertarik kalau nggak lihat itu? Buat color scheme sama tema thumbnail sih ya, gue gak ada masalah gitu kan. Kayak ada langit di backgroundnya itu menurut gue bagus. Dan asal lo ikutin struktur thumbnail di full course gue itu ya, harusnya lo bisa urus lah thumbnail gitu kan. Tapi masalah inti dari video lo nih, packaging lo nih, itu sama kayak Jejak Purba, yaitu kurangnya alasan buat nonton video lu. Dan biar lebih jelas lagi nih, gue bakal bandingin lu sama channel yang menurut gue lu bisa tiru ya, yaitu CatV. Dia adalah channel yang bahas game dan review game juga sama kayak lu ya. Tapi ada yang beda nih dari lu sama dia. Kalau lu lihat videonya CatV, dia bukan nawarin review game doang, tapi experience. Misalnya, salah satu videonya nih yang kenapa Polar Express PS2 tuh lebih serem dari filmnya kan. Itu kelihatan jelas tuh. Kalau gue nonton video ini, gue bakal merinding. Sedangkan kalau gue lihat salah satu video lu nih, yang ambil aja yang ini nih, Pac-Man kok gini sih. Itu kan lu bahas Pac-Man yang jadi game horror gitu kan. Nah, itu ide menarik banget sih menurut gue kan. Tapi di thumbnail dan judul lu ini nih, nggak ada satupun indikator yang bikin gue ngerasa takut atau bikin tertarik atau ngerasa ini absurd lah, kayak Pac-Man jadi game horror gitu kan. Ibaratnya gini nih, videonya CatV itu kayak nawarin gue keseruan, kelucuan, kengerian. Sedangkan video lo tuh cuma nawarin gue kayak review game gitu kan. Kayak itu nggak ada experience sama sekali. Dan orang yang nyari review game itu kan nyarinya itu ya, experience-nya gitu kan, bukan gamenya ya. Jadi ini beberapa pointer buat lo ya. Pertama, gue mau lebih paketin ke pengalaman gamenya. Kedua, gue mau lo kurangin games kayak list top 5 atau top 10 gitu kan. Lu coba fokus ke satu game dulu nih. Dan ketiga, lu coba tiru CatV sebisa mungkin. Dan akhirnya kita masuk ke channel terakhir nih, yaitu coba konsisten. Percaya gak percaya, gue dulu terbantu nih dari video lu. Tepatnya video yang ini nih, tentang suka nyalain diri sendiri gitu kan. Hidup gue jadi lebih baik gara-gara channel lu. Jadi ya gue mau bilang terima kasih. Dan ya itu yang gue suka banget sih, lu punya value dalam konten lu gitu kan. Dan untuk thumbnail, judul, editing, dan gaya bicara sih ya gue gak ada komplain ya. Tapi ada masalah besar nih di channel lu nih. Kalau dilihat dari konten-konten paling populer lu, jelas saja orang-orang yang nonton lu adalah orang yang mencari edukasi dan pengen merubah dirinya sendiri. Dan gue gak tahu ya lu bermaksud atau enggak, tapi lu adalah channel edukasi.
Dan disitulah kekurangan channel lu nih. Lu nggak punya perubahan yang jelas dari poin A ke poin B buat audiens lu nih. Artinya apa? Artinya adalah kurangnya transformasi. Apa perubahan yang penonton lu bakal alamin setelah mereka nonton channel lu nih? Misalnya, gua nih, penonton yang nonton gua itu bakal berubah dari 0 subscriber ke 1000 subscriber. Itu poin A ke poin B yang jelas tuh. Atau misalnya ya yang lain lah, Timothy Ronald tuh, dari miskin jadi kaya, atau channel lain, dari gendut jadi kurus, dari nggak bisa bikin website jadi bisa bikin website, dari nggak bisa mat jadi bisa mat, dan seterusnya. Itu perubahannya. Sedangkan lu nih, dari nama channel lu aja nih yang coba konsisten gitu kan. Sorry itu saya aja ya, konten lu aja nggak konsisten gitu loh. Kadang politik, kadang pola pikir, kadang anak kuliah ya. Lu bahas topik sesuka lu, tapi penonton yang nonton lu itu nggak dapet perubahan apa-apa gitu loh. Mereka cuma kumpulan berbagai topik edukasi berbeda yang gak saling berhubungan. Dan akhirnya mereka ninggalin channel lu karena gak dapet manfaat apa-apa. Jadi buat coba konsisten ya, mungkin lu bukan sepenuhnya channel edukasi ya. Gue bisa lihat kalau lu sedikit terinspirasi dari Dazzle mungkin ya, atau mungkin gak, koreksi gue kalau salah ya. Tapi intinya sama nih, lu lebih masuk ke channel dokumenter kayak Dazzle. Atau mungkin lu adalah channel edukasi juga, gue gak tahu kan. Jadi gue ada 2 saran nih. Pertama, kalau lu bukan channel edukasi, lu jauh-jauh lah dari topik yang bermaksud buat mengimprove hidup audiens lu gitu. Soalnya, orang-orang yang nonton tipe konten kayak gini tuh, itu mereka maunya edukasi gitu loh. Dan lu nggak bisa kasih itu kalau lu ganti-ganti topik terus gitu kan. Kedua, kalau lu channel edukasi, lu mulai fokus ke satu topik aja nih, dimana lu bisa janjiin penonton lu kalau mereka bakal ngalamin perubahan dari poin A ke poin B. Ya mungkin lu bisa lah fokus ke anak kuliah doang, atau edukasi politik doang, atau apalah. Lu harus pikir sendiri, dan ya itu aja saran gua. Jadi itu dia ya untuk channel review kali ini. Buat yang belum kepilih buat channel reviewnya ya, lu bisa coba tiru komen channel-channel yang udah gua review di sini nih. Soalnya mereka kasih konteksnya lumayan jelas, dan lu bakal dipilih kalau jelas komen lu. Sama buat yang belum, pastiin buat cek community post gue juga nih. Soalnya gue bakal mulai kasih daging-daging juga di situ, dan gue yakin itu bakal bermanfaat lah buat channel lu. Jadi ya, itu saja untuk channel review kali ini. Gue tunggu channel selanjutnya di next channel review. Sampai jumpa di video selanjutnya.